Jadi the passion ada, yaitu passion cuan dengan hobi aku suka makan roti kan, dan suka berbisnis kan. Passionnya ada, harus dikawanin dengan si purpose. Jadi si passion dan purpose inilah yang keeps me going atau keeps the perseverance going. Perseverance kan tadi aku bilang tahan banting. Tetap bertahan ketika banyak rintangan atau banyak tantangan dalam hidup, ya kan? Jadi perseverance bagi aku akan bisa kita maintain kalau kita udah jelas purpose kita apa. Contohnya ya, yang paling singkat ya, aku ambil contoh diri sendiri, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman di teman-teman punya kehidupan pribadi juga. Kayak misalnya aku kan udah nemu nih purpose aku ya udah, aku pengen bermanfaat untuk orang lain, oke, apapun bentuknya. Jadi ketika aku kan lagi bisnis roti Romi lah ya, yang paling aku aktif belakangan ini. Kadang-kadang capek banget loh, Jordan, aku curhat sedikit. Capek banget, aku harus joget-joget sendiri ya kan di sore hari. Terus aku yang harus videoin juga rotinya, karena kan kita perusahaan baru, aku nggak mau spend terlalu banyak cost kan. Jadi banyak yang aku lakukan sendiri. Terus endorse sendiri, video sendiri, ngomong sendiri di kamera. Terus harus mikirin promo apa yang menarik, harus balas DM supaya mengenal klien-klien aku lebih dalam. At the same time harus ngurus staff aku juga, ya kan? Harus ngurus operasional juga. Karena belum nemu supervisor yang oke menurut aku. Jadi itu kan capek banget. Pernah nggak sih kepikir mau nyerah? Pernah loh. Mungkin orang-orang pikir aku enjoy banget. Enjoy makanya. Tapi tetap aja kan yang aku bilang tadi ya. Purpose aku kan bukan uang nih. Jadi cuan aja nggak akan bisa buat aku bertahan. Yang buat aku bertahan itu ketika kalau misalnya udah capek banget nih, selesai promo, ternyata anak-anak jadi bisa lebih termotivasi. Terus ada anak-anak yang anak-anak kerja yang naik pangkat, ada anak-anak kerja yang naik gaji. Saya juga melihat mereka dari yang nggak bisa jadi bisa, dari yang energinya negatif jadi positif. Jadi itu yang keeps me going. Gitu. Jadi menurut aku perseverance itu penting ketika kita sudah tahu purpose kita apa. Jadi ketika mau nyerah nih, ya udah aku mikir aja, oke, aku mungkin bertahan. Kalau cuannya nggak cukup, setidaknya aku punya alasan lain. Jadi the passion ada, yaitu passion cuan dengan hobi aku suka makan roti kan, dan suka berbisnis kan. Passionnya ada, harus dikawanin dengan si purpose. Jadi si passion dan purpose inilah yang keeps me going atau keeps the perseverance going. Jadi teman-teman juga kan, misalnya kalau Jordan lagi kerja kan di Capella kan. Benar. Mungkin kadang Jordan pernah jenuh nggak kerja? Boleh ada bos-bosnya di sini. Ada bos-bos nggak? Mikir dulu. Tapi kalau Jordan anggap jenuh itu normal sebetulnya menurut Jordan ya. Pasti setiap orang pernah ngalamin itu. Misalnya rutinitas ini, besok ketika masuk itu ya ngurus itu lagi, besok terus itu lagi. Tapi ya balik lagi, kalau dari Jordan sendiri tetap cari sesuatu yang memang balik lagi kayak yang Jordan bilang, karena sudah sharing. Dan kalau purpose di dalam perusahaan, Jordan merasa senang ketika ada satu karyawan yang setelah mengikuti pelatihan, udah dengar sharing, akhirnya dia punya motivasi untuk berubah juga nih. Nah itu yang membuat kita, oke, next kita buat lagi, kayak gitu tuh. Nah itu yang buat seru sih, yang melawan rasa kejenuhan itu gitu. Jadi berarti kita ini udah setuju ya, udah sepakat ya, bahwa memang passion digabung dengan purpose itu akan buat kita persevere ketika kita mengalami titik jenuh.
Yap, bener, setuju banget. Jadi kenapa passion, purpose, dan perseverance, waktu aku ngobrol dengan si Ceni tahun lalu, kan acaranya harusnya tahun lalu kan, kita undur sampai sekarang. Iya, bener. Waktu ngobrol-ngobrol dengan sekarang. si Ceni, kita pokoknya rumusnya 3 itu, dan dia juga setuju. Kan si Ceni kan juga orang yang punya 3 ini, passion, purpose, dan perseverance. Dia orang yang aku benar-benar salut banget dari dulu waktu zaman SMA. Aku tuh udah yang salut banget sama si Ceni, orangnya bijaksana, baik, pinter, humble, caring sama orang, bener-bener genuinely care sama orang. Tuh. Setuju. Luar biasa banget memang. Mungkin teman-teman di kantor atau teman-teman yang lain di luar dari perusahaan juga mungkin pernah ngalamin ini. Pertama, mungkin kita pernah merasa bahwa saya rasa saya punya passion ini nih, saya punya passion sharing gitu. Tapi entah kenapa dalam beberapa waktu tertentu kayaknya feelingnya saya ini kayak pengen cari passion yang lain lagi nih, passion yang baru lagi nih. Nah kalau misalnya seperti itu, menurut si Lisa gimana? Boleh nggak sih kita kayak gitu? Maksudnya kita udah bosen dengan passion yang satu, nyari passion yang lain ya? Ya, nah, karena ada beberapa mungkin orang seperti itu. Iya benar. Boleh aja sih ya, asalkan menurut aku sih boleh aja, asalkan nggak ada patokan hidup saya sih, asalkan nggak ada orang yang dirugikan, nggak ada partai-partai yang dirugikan, pihak-pihak yang dirugikan, sah-sah aja sih. Cuman yang masalah pihak yang dirugikan itu kan lumayan ambigu ya. Kayak kadang kamu merasa, oh aku jenuh nih kerja gini-gini aja, pengen cari jati diri misalnya. Ya tanya dulu sama diri sendiri, kalau pertama kamu punya tanggungan hidup nggak? Jangan kalau gara-gara kamu sok sibuk cari passion, tapi kamu belum punya duit pun, belum punya cukup duit udah sibuk. Balik lagi ke ini sih, kalau menurut saya sih mungkin aku go back, aku sharing satu slide, pas banget ini pertanyaannya. Nah, jadi ini ya. Aku sharing ini ada slide, kayaknya aku sharing dari laptop aja nih, bentar. Boleh. Ini slide ini, piramida ini aku selalu pakai untuk menentukan value, salah satu cara untuk menentukan value atau tingkat di mana kita ini berada. Jadi piramid ini namanya Maslow Hierarchy of Needs. Oke. Jadi setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Yang paling bawah ini physiological needs adalah needs seperti kebutuhan utama kita, seperti udara, air, makanan, sandang dan pangan kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indonesianya yang paling bawah itu adalah physiological needs, itu kebutuhan primer. Kebutuhan primer dulu kan waktu SD diajarin kan kebutuhan primer itu apa. Jadi baru setelah itu, setelah kebutuhan primer kita penuhi, barulah kita nyari yang kita akan membutuhkan yang namanya security, rasa aman, rasa disayangi, rasa sense of belonging, rasa hormat, self esteem, harga diri, ya kan. Nah, ketiga ini biasanya barengan, ketiga ini. Oke, jadi setelah kita menemukan physiological needs, kita akan mencari yang namanya sense of security, sense of love atau belonging. Biasanya ini kalau sense of security itu bisa dari kerjaan yang mantap, kerjaan saya lebih long term nggak sih, bisa naik pangkat nggak sih, jenjang karir dan lain-lainnya ada di sini. Love dan belonging itu lebih ke kayak pasangan hidup, family, komunitas, kadang orang ke agama. Agama itu dalam arti ini ya, gereja misalnya atau ke vihara untuk cari komunitas positif. Ada sense of belonging, makanya ada orang-orang itu kayak perlu banget punya komunitas, menjadi feel of belonging. Jadi punya geng nih ya. Kadang kita kan pengen punya kawan, enak kali ya dia punya gengnya, kompak kali kok aku nggak punya. Nah itu itu kebutuhan untuk sense of belonging. Esteem itu adalah harga diri. Harga diri itu beda dengan jenjang karir, dalam arti harga diri itu, esteem itu kayak pencapaian gitu loh. Kayak jadi tadi
ada yang di bawah itu ya physiological needs, yaitu sandang, pangan, dan papan lah ya. Kemudian setelah itu sense of security, disayangi dan harga diri. Jadi yang Jordan tanyakan tadi kan itu di bagian passion. Passion itu lebih ke mungkin di pencapaian atau di sense of belonging atau di sense of love gitu ya. Tergantung passionnya apa, kan? Nah, benar. Jadi pertanyaannya sih begini ya, kalau memang kamu merasa needs kamu yang paling bawah itu, yaitu physiological needs kamu sudah terpenuhi, dan safety needs kamu deh sudah aman, kamu secara finansial sudah aman belum? Karena paling dasar itu sandang, pangan, dan mapan, mau nggak mau butuh duit, ya nggak sih? Iya, benar. Kalau memang yang paling bawah ini, atau secara duit kamu udah nggak kere, udah cukup tabungannya untuk kamu coba-coba passion yang lain, ya terserah. Tapi jangan gara-gara sibuk sok passion padahal masih kere. Itu kan nggak sehat ya. Bisa merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Apalagi yang udah punya anak, udah punya istri gitu. Itu menurut saya, bisa jadi saya salah. Tapi saya orang yang percaya banget kita jangan jadi beban orang lain gitu. Okay. Yang paling atas lagi, Jordan, sekaligus ya sharing ya. Yang paling atas ini apa dong? Self-actualization. Self-actualization itu adalah menjadi diri kita yang seutuhnya. Jadi dalam arti gini, aku udah mencapai harga diri nih, misalnya kayak aku kemarin itulah, kira-kira oh ya udah aku udah membuktikan diri, aku bisa buat bisnis ini, duit udah lumayan lah, udah nyaman, terus udah punya partner hidup juga, terus kawan-kawan juga punya, tapi kok masih kurang tuh. Ternyata aku lagi nyari yang paling tinggi itu, Jordan, self-actualization. Jadi di tahap self-actualization ini biasanya orang banyak mulai bertanya, apa sih yang aku nextnya apa nih? Ada orang self-actualization-nya itu jadi orang tua mereka udah puas, oke? Dan karena memang saya tidak punya passion atau tidak punya keinginan untuk nggak hobi jadi orang tua, saya harus nyari something else. Apa yang bisa membuat diri saya seutuhnya? Nah, itu ada di self-actualization atau yang paling tinggi itu. Gitu. Jadi, kalau ditanya aman atau enggak dari bawah ke atas boleh ganti-ganti passion enggak? Iya, terserah kalian, tapi yang pasti kalau mau dijabarkan seperti itu. Mendingan needs yang paling bawah itu dipenuhi dulu, baru kita nyari needs yang paling atas. Dan biasanya human behavior bergerak di antara 5 ini aja sih. Biasanya, in general, nggak semua case seperti itu, tapi in general sesuai research dan sesuai Bapak Maslow seperti itu. Oke, luar biasa sih. Setuju banget dengan jawaban dari Cili Lisan nih.